حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 21 dari pembahasan adab. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala an Salman radhiyallahu an. Salman dari mana? Iya, dari Persia. Qilalah, dikatakan kepadanya, dikatakan oleh sebagian kaum musyrikin, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Tentunya yang mengucapkan sholawat ini sebagian rawinya ya. Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kalian segala sesuatu sampai bahkan qiraah, yaitu masalah buang hajat, buang najis. Faqala ajal. Ajal artinya na'am, iya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baul. Sungguh beliau telah melarang kami dari menghadap ke kiblat, menghala ke kiblat ketika berak atau kencing. Ini sebagai bentuk pemuliaan kepada kiblat. Au an nastanjiya bil yamin, atau yaitu melarang kami dari kami beristinja dengan memakai tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar, atau beristinja maksudnya adalah istijmar dengan batu yang kurang dari 3. Au an nastanjiya bi roji', atau beristinja dengan roji'. Roji' disebutkan di situ di bawah itu huwa rausul bahaim, kotoran hewan. Au bi azm, atau dengan tulang. Saya rawahu Muslim. Ya, bil yamin yaitu apa? Dengan tangan kanan. Baik. Ini penjelasannya sudah ada di dalam lafaz-lafaz yang di atas itu ya, dari hadis ini. Istinja harusnya dengan apa? Dengan kulit. Bukan begitu. Dengan batu. Bukan begitu. Istinja harusnya dengan apa? Istinja dengan air. Iya, dengan air. Tapi di sini Nabi melarang istinja dengan tangan kanan. Gimana itu berarti? Harusnya dengan air kok ya. Jelas yang dimaksudkan bukan begitu. Jelas dengan air sudah paham, tapi memakainya tangan kiri. Iya, menggunakan tangan kiri. Kenapa? Nastaqbil maksudnya. Nastaqbil, menghadap, menghala. Menghala ke kiblat. Tayyib, sekarang hadis ini dijelaskan oleh para fuqaha menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai perkara yang sekecil-kecilnya, serincinya itu pun diajarkan oleh Nabi agar adab itu menjadi baik, agar kehidupan menjadi penuh kemaslahatan, selamat dari mafsadah dan mudarat dan semacamnya. Kenapa? Nahana, melarang kami, menegah kami. Sekarang kita masuk ke muka surat 22. At-Taqwim, as-so'alul awal. Ada 5 pertanyaan. Udhkur adab qada'il hajah. Sebutkan adab-adab buang hajat allati dzukirat, yang disebutkan fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Apa saja itu? Tidak menghadap kiblat. Iya, tidak menghadap kiblat. Apalagi? Tidak menggunakan tangan kanan. Iya, tidak menggunakan tangan kanan, yaitu maksudnya adalah fi mubasyaratin najasah. Ketika menyentuh najis, jangan dengan tangan kanan. Pas itu apalagi? Tidak menggunakan, apa nanti? Tidak istijmar dengan kurang 3. Iya, ketika beristijmar tidak sampai apa? Kurang dari 3 batu. Minimal 3, kalau lebih bagus. Pas itu apalagi? Tidak menggunakan najis hewan dengan tulang.
Iya, tidak menggunakan kotoran hewan ataupun dengan tulang. Masih ada lagi? Ada habis. Baik. Bagaimana kalau kalau 3 batu tak cukup? Lebih boleh tak? Boleh. Boleh. 4 gimana 4? Boleh. Berdasarkan hadis ini boleh, tapi kita tahu hadis yang lain mengatakan wa idza tajmartum fa'autiru. Jika kalian istijmar hendaknya berwitir-witir, berganjil-ganjil. Jadi kalau kita perlu lebih dari 3, ya kita usahakan apa? Mencari 5 atau 7. Bukan berarti kalau genap haram, tapi lebih utamanya adalah ganjil. Cuma hadisnya anak tak itu ya tadi tidak memeriksa, tapi jelas hadisnya sahih yang itu. Idza tajmartum fa'autiru. Jika kalian beristijmar hendaknya kalian berganjil-ganjil. Kemudian pertanyaan kedua, hal anta ta'malu bima 'allamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anda, Muhammad? Iya, na'am. Sudah dipraktikkan ketika apa? Buang hajat dan sebagainya. Yang ketiga, halir raus, yaitu kotoran hewan. Yasiru ta'aman lidawabil jin. Ini jelas dalam daras tidak disebutkan dalam matanya ya. Apakah dia menjadi makanan untuk kendaraan jin? Wahal yajuzul istinja'u bih, apakah boleh istinja dengan itu? Ya. Iya. Iya. Iya, tak boleh istinja dengan itu, menghinakan makanan walaupun itu makanan hewan. Berarti kalau ada makanan kucing, boleh nggak dipakai untuk istijmar itu? Iya, dia makanan hewan walaupun dia makanan hewan, jangan kita hinakan. Baik. Ya. Raus kotoran. Raus artinya kotoran. Roji kotoran. Kenapa dipanggil roji? Karena dia akan kembali ke tanah, berubah menjadi tanah lagi. Orang Arab memanggil apa? Roji. Raus dipanggil dengan roji karena dia akan kembali. Baik, dari tanah kembali ke tanah lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya, halil azm yasiru ta'aman lil jin. Apakah tulang menjadi makanan jin? Ya. Iya, na'am. Baik. Sebagaimana dalam riwayat Qatadah, hal yajuzul istinja'u bi ta'amil jin. Apakah boleh istinja dengan makanan jin awil ins? Iya. Iya, la yajuz al istinja'u bih. Tidak boleh istinja dengan itu. Sama saja makanan jin ataukah makanan manusia. Baik. Berarti apa? Roti-roti kering, nah, tak boleh. Itu menghinakan nikmat Allah, tak boleh. Kenapa? Yasiru menjadi, soro yasiru. Baik. Soro min akhawatikana. Ya rafa'ul isma wa yansibul khabar. Kemudian yang terakhir di sini, hal yasluhu antakunal yadul yamin lil akal walil istinja minal ghaiti wal baul. Apakah layak tangan kanan dipakai untuk makan, tapi juga dipakai untuk membersihkan kencing dan berak? Berak dan kencing. La yasluh, la yasluh. Yadul. Lil akli. Walilis. Baik. Tidak layak untuk dicampur, tapi apa? Meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Yang kanan untuk yang baik-baik, yang mulia, yang kiri untuk yang kotor-kotor, yang najis, yang hina. Nah, diletakkan pada tempatnya, ya. Hal yasluhu, apakah layak? Apakah layak? Apakah baik? Sekarang masuk ke 23 ad-darsul ashir. Pelajaran yang ke-10. Baik.
Wa min adabi qada'il hajah, termasuk dari adab buang hajat. Yang pertama, antaghsila farjaka jayyidan, Anda mencuci kemaluan Anda dengan baik, min ayyi najasah, dengan dari najis apapun. Iya, dicuci baik-baik. Jangan seperti apa ya, namanya kadang anak-anak masih kecil belum paham, habis kencing langsung lari, belum bersih-bersih baik-baik. Kadang seluar kotor, kaki juga terkena najis, jalan juga jadi ada jalan najis dan sebagainya. Harus apa? Dicuci baik-baik. Kalau anak masih kecil ya berarti apa? Walinya yang membantu membersihkan. Alhamdulillah sekarang sabun murah, dikasih sabun biar wangi dan seterusnya. Dari najis apapun. Kemudian yang kedua, antaghsila yadaika bisabun. Anda mencuci tangan Anda dengan sabun. Terserah sabun batang atau sabun cair itu. Sekarang alhamdulillah dimudahkan. 2 ringgit pun ada aja ya, 2 ringgit ya. Di kedai 2 ringgit tuh. Walaupun harganya naik beberapa sen, nggak masalah itu. Ba'dal istinja, setelah istinja. Bagus juga kalau kita safar, kita kemana-mana ada bawa sabun. Itu baik. Agar tidak tersisa bau-bau najis dan yang semacam itu. Demikian pula bakteria dan sebagainya. Intinya adalah muslim dan mukmin itu cinta kepada kebersihan dan kesucian, berusaha menjauh dari yang najis-najis. Karena kalau sering kita bersentuhan atau membiarkan najis, maka makhluk yang najis akan mendekat. Yaitu apa? Setan dan sebagainya. Minimalnya adalah apa? Lalat-lalat datang kalau masih ada bau-bau najis, boleh jadi. Yang ketiga, la tubashiril istinja biyadikal yumna. Jangan Anda menyentuh, tubashir yaitu bersentuhan langsung. Jangan Anda menyentuh atau melakukan istinja dengan tangan Anda yang kanan. Tapi apa? Menggunakan tangan kiri. Setelah itu tangan kirinya dicuci dengan baik. An Maimunah radhiyallahu anha. Akhirnya adalah apa? Maimunah bintul Harith, istri yang terakhir dinikahi Nabi itu, istri terakhir. 1 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah. Berarti waktu apa ya? Umrah Qadiyah itu. Maimunah bintul Harith, makciknya Ibnu Abbas, makciknya Khalid Ibnul Walid, ya. Thayyib. Qalat, kenapa? La tubashir, jangan melakukan. Asal dari tubashir itu menyentuh secara langsung. Jangan melakukan istinja dengan tangan kananmu. Maimunah mengatakan wada'tu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Saya meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam syarah hadis ini yaitu air untuk mandi. Fasatartuhu bisaub. Kemudian saya tutupi beliau dengan pakaian. Jadi bukan mandi di tempat yang terbuka, aurat nampak, bukan. Tapi tertutup. Tidak masalah melepaskan baju, tetapi di tempat yang tertutup, bukan nampak aurat di hadapan orang lain dan semacamnya, orang lain yang tidak boleh melihat. Baik, kenapa? Satartuhu, saya menutupinya. Wa sabba ala yadaih, beliau mencuci kedua tangannya. Ini sunnah yang sama antara wudhu dengan mandi, yaitu dimulai dengan mencuci kedua tangan sampai ke pergelangan tangan. Faghasalahuma, kemudian beliau mencuci kedua-duanya. Setelah mencurahkan air ke kedua tangan, kemudian mencuci kedua-duanya. Summa sabba biyaminihi ala shimalih, beliau mencurahkan dengan tangan kanannya air ke sebelah kirinya, ke tangan kirinya. Baik, ini setelah mencuci tangan, kemudian apa? Mencuci kedua tangan, kemudian tangan kanan mengucurkan air ke tangan kiri untuk apa? Faghasala farjah, mencuci kemaluan. Fadaraba biyadihil ard. Kenapa? Baik. Fadaraba biyadihil ard, kemudian beliau memukulkan tangannya
ke tanah, yaitu mencuci tangan dengan apa? Dengan diusap-usapkan ke tanah. Terutama di masa lalu, asnan itu masih sedikit. Ada asnan, jenis-jenis sabun dibuat dari beberapa jenis tanaman. Tetapi apa? Jelas Nabi tidak banyak mendapatkan itu dengan kehidupan yang serba kurang itu. Nah, membersihkannya adalah dengan digosok-gosokkan ke tanah. Famasahahuma, beliau mengusapkan kedua tangannya ke tanah. Dan seterusnya, ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tayyib. At-taqwim, penilaiannya, limadza daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi al-ard. Kalau dalam riwayat yang tadi apa? Biyadihi, satu tangan. Tapi setelahnya menjelaskan memang dua-duanya yang digosokkan, berarti dua tangan dipukul-pukulkan ke tanah, yaitu digosokkan ke tanah. Ba'da ghusli farjih, setelah mencuci kemaluannya. Untuk apa itu? Iya, membersihkan tangan tadi. Apakah ini wajib? Al-Hafidz mengatakan ini mustahab. Kalau memang dengan air sudah cukup, alhamdulillah, tidak wajib kita menggosok-gosok ke tanah. Apalagi alhamdulillah dengan sabun pun sudah ada. Sementara ini acaranya acara apa? Mandi. Mandi itu telah disepakati oleh ulama, kalau sekedar kita mencurahkan air dan semuanya sudah kena, anggota badan dan sebagainya itu sudah sah. Tidak wajib menggosok-gosok, tidak wajib ini itu. Yang penting semuanya sudah kena dan najis sudah hilang. Maka menggosok-gosokkan ke tanah ini mustahab, tidak sampai wajib. Kecuali jika najisnya tidak mau terlepas kecuali dengan cara itu ya, diusahakan semampunya. Tapi ya jangan sampai calar-calar kulitnya luka, tak perlu. Semampunya saja. Yang kedua, hal tunadzifu yadaika jayyidan bil ma'. Apakah Anda mencuci kedua tangan Anda dengan baik secara yaitu apa? Mencuci dengan baik, memakai air, wasabun, memakai sabun juga, ba'dal istinja? Jawabannya na'am, tayyib. Masing-masing sudah ada sabun, sudah ada kan ya? Insya Allah ada lah ya sabun, masing-masing punya sabun sendiri-sendiri. Yang ketiga, idza lam tajid syai'an tunadzifu bihi yadaik. Jika Anda tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk membersihkan kedua tangan Anda ba'dal istinja, setelah istinja, fahal tadribu yadaik. Apakah Anda akan memukulkan kedua tangan Anda at-turab ke tanah, fatam tamsahuhuma, yaitu mengusapkan keduanya ya? Iya, jawabannya na'am. Oh iya. Yang penting kita lihat-lihat ketika dipilih air mana yang kira-kira layak untuk kita gosok-gosok. Setelah itu diusahakan tempat yang digosok itu dicuci biar dia tetap terjaga kebersihannya. Kasihan orang berikutnya yang ingin gosok-gosok masih ada sisa najis, kasihan kalau dia tak tahu. Kita bersihkan tempat yang kita gosok-gosok tadi. Kalau air banyak tapi. Oh iya. Kemudian yang terakhir di sini, hal tasubul ma'a bishimalika ala yaminik. Apakah Anda mengucurkan air dengan tangan kiri ke tangan kanan? Ambiyaminika ala shimalik, ataukah dengan tangan kanan ke tangan kiri? Biyamini ala shimali. Iya, biyamini ala shimali. Yang dicontohkan seperti itu, tangan kanan mengucurkan ke tangan kiri, kemudian kedua-duanya mencuci. Adapun untuk masalah kemaluan, cukup dengan tangan kirinya yang mencuci. Ilahuna wallahu a'lam. Ini mustahabnya. Kalau dibalik tidak mengapa, masalah mencuci telapak tangan itu. Masalah apa itu? Mengucurkan airnya itu. Yang penting mencuci najisnya dan semacam itu adalah dengan tangan kiri.